Jadi apa yang dibutuhkan oleh industri penerbangan kita harus siapkan. Mana penerbangan itu selalu mengacu kepada teknologi. Setiap tahun dia akan berubah, Mbak. Tapi tetap saja bagaimana tingginya teknologi itu tetap manusia yang lebih utama. Pengembangan sumber daya manusia khususnya kepada personil itu sangat perlu. Karena setinggi apapun dan secanggih apapun teknologi, kalau orang yang di belakangnya atau yang mengawakinya tidak mumpuni, tidak berkompeten dalam hal itu, ya nggak ada gunanya, Mbak. Betul. Tapi tetap, Mbak, dari semuanya ini benang merahnya kami ingin menyiapkan SDM penerbangan Indonesia agar mampu bersaing secara global dan juga secara internasional. Kami siap mencetak kalian yang akan berkarir atau yang ingin mengabdikan diri kalian di dunia penerbangan. Kami siap dengan UPT-UPT kami, dengan sekolah-sekolah kami yang tadi saya sampaikan dari Sabang sampai dengan Merauke akan menjadikan kalian sumber daya manusia penerbangan yang betul-betul kompeten dalam bidangnya, betul-betul profesional dalam bidangnya. Halo Sobat Udara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam pro prestasi, dan salam berkarya mendunia. Selamat datang di Open Sky Podcast, podcast penerbangan yang membuka wawasan dan cakrawala Sobat Udara dan juga membuat Sobat Udara lebih dekat dengan dunia penerbangan. Bersama saya, Aya, kita akan terbang menyelusuri topik-topik hangat dan mengeksplorasi berbagai topik yang relevan bagi dunia penerbangan. Dan juga pada hari ini kita akan membahas topik-topik yang relevan bagi dunia pendidikan, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia di sektor penerbangan. Di balik setiap langkah maju dunia penerbangan, ada visi besar dan tantangan yang juga besar, bagaimana manusia menjadi penggerak utama di dunia penerbangan. Dan ada sebuah institusi teknis yang selama ini bekerja dalam senyap, yaitu Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Udara, yang tentu sangat berdampak besar bagi dunia penerbangan di Indonesia. Hari ini sangat beruntung sekali kita bisa berbincang langsung dengan pimpinan dari Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Udara. Beliau adalah seseorang yang tidak hanya memahami peta besar tentang pengembangan sumber daya manusia di bidang aviasi, tetapi juga berada di garda terdepan dalam menyusun arah kebijakan dan masa depan pembinaan sumber daya manusia pada sektor udara. Bersama kita hari ini tentunya telah hadir Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Udara yang akan berbagi pandangan, menggambarkan tantangan dan juga berbincang tentang arah strategis dalam membentuk sumber daya manusia penerbangan yang unggul, adaptif, dan berdaya saing global. Mari kita sambut bersama Bapak M. Abrar Tuntalanai. Selamat pagi Bapak, selamat datang. Selamat pagi Bapak, selamat datang di Open Sky Podcast milik Pusbang SDM Udara Bapak. Ya, terima kasih Mbak ya atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya diundang bisa hadir untuk mengisi acara di podcast pada pagi hari ini. Baik, Bapak sehat hari ini? Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Mbak. Alhamdulillah. Baik Bapak, terima kasih sekali lagi telah hadir, berkenan hadir meluangkan waktunya Bapak untuk hadir ke Open Sky Podcast dan menyapa seluruh sobat udara yang ada nih Pak yang akan nonton hari ini gitu Pak. Baik, pada hari ini kita akan membicarakan terkait dengan adaptasi atau adaptif dunia penerbangan Bapak, dan juga akan membicarakan tentang inovasi apa sih sebenarnya yang sudah disiapkan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Udara untuk melahirkan sumber daya manusia baru di dunia penerbangan. Nah, izin Bapak, kalau bicara tentang masa depan penerbangan nih Bapak, biasanya kita sering langsung membayangkan itu adalah pesawat yang canggih,
atau bandar udara yang sudah mengikuti tren dengan eco airport, atau sistem navigasi yang berbasis satelit. Nah, tetapi sesungguhnya kan Bapak, di balik itu semua, di balik teknologi-teknologi yang canggih itu harusnya bisa berjalan optimal itu karena adanya manusia yang tepat dan kompeten di bidangnya. Gitu. Oleh karena itu, kita hari ini Bapak akan membahas topik yang sangat relevan dan penting di dunia penerbangan, yaitu SDM udara, pilar keselamatan, inovasi dan berkelanjutan penerbangan di Indonesia. Nah, sebuah topik yang hangat nih Bapak dengan kita, di mana Pusbang Udara ini adalah pencetak sumber daya manusia yang perhubungan udara yang kompeten, yang harus memiliki kompetensi di bidangnya demi menjaga keselamatan dunia penerbangan, begitu ya Bapak. Nah, di segmen dialog kunci ini Bapak, kita akan menggali lebih dalam tentang peran SDM dalam menjaga keselamatan, menghadirkan inovasi dan menjawab tantangan global penerbangan. Izin. Nah, bersama Sobat Udara, bersama Bapak Abrar pada pagi hari ini, izinkan mari kita membahas Bapak tentang bagaimana sih sebenarnya arah pengembangan dari SDM di sektor udara, di mana yang kita ketahui bahwa Pusbang Udara memiliki perguruan tinggi yang dinaungi oleh Pusbang Udara, di mana politeknik tersebut mencetak lulusan ya Bapak untuk menjadi SDM profesional di bidang penerbangan. Nah, bagaimana sih Bapak sebenarnya pengembangan SDM di sektor perhubungan udara itu, dan apa saja langkah-langkah atau langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh Pusbang Udara nih Bapak untuk mencetak SDM tersebut? Baik, terima kasih Mbak ya. Sesuai dengan judulnya bahwa saya adalah Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Udara. Jadi di sini kita berbicara tentu saja masalah sumber daya manusianya. Kami membawahi 8 UPT. Betul. Di bawah Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Udara ini, itu adalah politeknik penerbangan yang tersebar dari Merauke sampai dengan dari Sabang sampai dengan Merauke ya. Di Sumatera itu ada 2, itu ada Politeknik Penerbangan di Medan, kemudian Politeknik Penerbangan di Palembang. Kemudian di Pulau Jawa itu ada 4, di Jakarta sendiri itu ada 2. Yang legenda itu adalah sekarang Politeknik Penerbangan Indonesia Curug. Itu berdiri sejak tahun 1952. Jadi itu mungkin cikal bakalnya ya Mbak ya, itu yang pertama kali berdiri. Di Jakarta juga itu ada Balai Pendidikan dan Pelatihan Curug atau BP3 Curug. Kemudian di ujung Pulau Jawa itu ada 2 juga Mbak. Itu Politeknik Penerbangan Surabaya dengan Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi. Oh, API Banyuwangi ya Bapak. API Banyuwangi. Jadi 2 itu, PPI Curug dengan API Banyuwangi itu yang banyak mencetak pilot-pilot Mbak. Ya, pilot-pilot pesawat penerbangan udara ya. Kemudian di Sulawesi itu ada 1, di Politeknik Penerbangan Makassar. Kemudian jauh di Papua itu ada 1, di Jayapura, Politeknik Penerbangan Jayapura. Jadi kita memang memfokuskan terkait dengan masalah sumber daya manusianya. Jadi kami ada 3 kebijakan yang kami fokuskan dalam hal ini pengembangan sumber daya manusia. Yang pertama adalah penguatan budaya keselamatan atau istilahnya safety culture. Di sini kami memastikan bahwa seluruh lembaga pendidikan yang ada di bawah kami ini dapat melakukan pelatihan dan dapat menerapkan standar keselamatan berbasis regulasi nasional dan internasional. Kita tahu bahwa kita ini ada muaranya kalau untuk internasional itu namanya ICAO Mbak ya. Ini suatu organisasi penerbangan sipil secara internasional. Jadi kita regulasi-regulasi yang terkait dengan penerbangan kita harus mengacu dan kita harus mengikuti aturan-aturan yang diterapkan oleh ICAO. Kemudian yang kedua Mbak, kita harus bisa link and match dengan industri penerbangan. Jadi apa yang dibutuhkan oleh industri penerbangan kita harus siapkan. Karena seperti tadi Mbak bilang saat ini teknologi semakin maju, tentu saja jauh berbeda dengan beberapa puluh tahun yang lalu. Di mana penerbangan itu selalu mengacu kepada teknologi. Setiap tahun dia akan berubah Mbak. Tapi tetap saja
bagaimana tingginya teknologi itu tetap manusia yang lebih utama. Karena ada istilahnya, apapun sebaik apapun suatu peralatan, secanggih apapun suatu peralatan, kalau manusianya tidak baik, tidak mumpuni atau tidak berkompeten dalam hal itu ya tidak bisa, Mbak. Jadi kita harus link and match dengan industri penerbangan. Kemudian yang ketiga, ada penguatan kompetensi berbasis sertifikasi dan standar global. Jadi di sini kami berusaha untuk dapat mendorong sertifikasi instruktur, peningkatan kualitas fasilitas pelatihan, serta pengembangan kompetensi teknis maupun non-teknis seperti leadership, komunikasi, dan decision making. Jadi secara bertahap kita tidak hanya kepada taruna-taruna yang akan kita didik, tetapi kepada dosen-dosennya juga kita lakukan sertifikasi uji kompetensi terhadap yang bersangkutan, sehingga dosen-dosen itu setiap tahun dia tidak hanya memberikan pelajaran-pelajaran yang sama setiap tahunnya, Mbak. Jadi tahun ini sesuai dengan situasi dan kondisi, mereka juga harus melatih dirinya sehingga setiap dosen yang mengajar di politeknik-politeknik kami itu dia dapat mengikuti perkembangan zaman. Jadi mungkin 3 hal itu yang kami utamakan, Mbak, yang kami fokus dalam rangka pengembangan sumber daya manusianya. Ya, sangat menarik ya Sobat Udara. Jadi 3 itu ya Pak ya. Yang pertama penguatan safety culture ya Bapak. Safety Karena culture. Iya, di dunia penerbangan itu kan safety itu sangat utama ya Bapak ya. Karena kalau nggak safety-nya tidak terjaga, wah akan seperti apa dunia penerbangan ya Pak? Ada istilahnya zero kesalahan. Iya, ya, betul. tidak ada kesalahan. Zero accident ya Bapak ya. Iya. Betul. Dan sangat menarik karena Sobat Udara di sini tuh kita atau Pusbang Udara mencetak SDM lulusan atau taruna lulusan dari sekolah-sekolah di bawah Pusbang Udara itu tidak hanya mengikuti aturan nasional tapi wajib mengikuti aturan internasional ya Bapak. Ya. Jadi misalnya pun yang ada lapangan pekerjaan di internasional kita sudah siap bersaing ya Bapak ya. Lulusan-lulusan kita dari siapkan untuk dia bisa terbang secara internasional lah istilahnya, go internasional ya Mbak ya. Betul, itu sangat menarik dan di sini juga yang sangat menarik adalah Pusbang Udara itu tidak berjalan sendiri, tapi merangkul para stakeholder industri ya Bapak untuk link and match antara kebutuhan industri dengan apa yang dibutuhkan kita siapkan. Jadi kita yang meramu apa yang dibutuhkan oleh industri gitu ya Bapak ya. Makanya kita harus bisa mengetahui kira-kira saat ini apa yang dibutuhkan oleh industri penerbangan. Karena memang setiap tahun dia akan berubah, Pak. Betul. Ya. Jadi ya mengikuti itu tadi ya Bapak ya. Jadi mungkin pelajaran yang diajarkan oleh tahun lalu dengan tahun ini akan berbeda ya Pak ya. Karena mengikuti teknologi. Oleh karena itu Pusbang Udara selalu siap untuk menyiapkan, merevisi kurikulumnya. Termasuk dosen-dosennya Mbak. Oh iya betul. Ya. Ada program baru juga ya Bapak. Untuk bisa magang. Betul, magang dosen-dosennya juga magang. Jadi kami ada TOT Mbak, training of trainer. Ya. Jadi memberikan pelatihan kepada pelatih, training of trainer. Iya. Jadi kami juga menyiapkan guru-gurunya lah untuk dia lebih bisa menghadapi situasi dan kondisi yang terkini, Mbak. Iya. Saat ini kan kita tahu situasi sedang tidak baik-baik aja di dunia dengan adanya kejadian perang Iran. Ini mempengaruhi semua lini ya. Tidak hanya geopolitik saja Mbak, tapi sudah ke masalah ekonomi juga. Dan ini sangat berpengaruh dengan penerbangan. Contohnya misalnya sekarang, untuk melakukan umroh saja Mbak. Saat ini kan sudah tidak begitu leluasa ya Bapak ya. Banyak yang di cancel karena penerbangan, apalagi yang transit di Abu Dhabi, di Dubai, kecuali yang direct ke Jeddah ya kan Mbak. Nah ini pengaruh gitu loh. Nah inilah kita harus tahu, memang penerbangan ini berbeda dengan matra darat ataupun matra laut. Matra udara ini semua sangat tergantung dengan situasi dan kondisi. Tidak hanya situasi dan kondisi politik, tapi juga situasi dan kondisi sosial dan situasi dan kondisi lainnya. Begitu, Betul. Dan harus mungkin jadi Sobat Udara nih yang mau join ke sekolah penerbangan di bawah PPSDMPU jangan khawatir nih karena
instrukturnya pun selalu diminta untuk berkembang Dibekali, terus ya ya, Pak, dibekali, ya diwajibkan. Jadi tidak berhenti dengan ilmu yang sejak zaman dulu gitu diajarkan, tetapi harus memiliki pengetahuan tentang yang update-update juga ya Pak ya Iya. gitu. Karena keadaan sekarang ini Pak yang terjadi di seluruh dunia gitu, seperti contohnya Bapak tadi bilang perang di Iran itu bisa menjadi contoh yang bagus juga untuk diajarkan ke taruna-taruna ya Pak ya. Ya, jadi mereka memahami geopolitik juga, Mbak. Betul, mengatasi bagaimana dunia penerbangan itu berperan pada seluruh ekosistem di dunia gitu ya Pak ya. Iya. Seperti ekonomi misalnya kayak gitu tadi Bapak bicara ya. Baik, setelah itu Bapak, selain itu sekarang nih kalau kita lihat nih Pak, dunia penerbangan itu sekarang kan nggak hanya tentang pesawat yang canggih gitu ya Pak ya. Tapi juga soal bagaimana kita menjaga keselamatan tadi Bapak, safety culture itu. Dan juga bagaimana caranya meningkatkan efisiensi, juga sampai juga kita dunia penerbangan itu berperan dalam menjaga lingkungan. Nah, dan menariknya semua itu nggak bisa jalan Pak tanpa sumber daya manusia Betul. yang benar-benar siap gitu untuk menjalankan itu gitu. Nah, menurut Bapak nih Pak, bagaimana sih Indonesia, nah khususnya Pusbang Udara ya Bapak, merespon semua tantangan global yang ada saat ini? Termasuk gimana caranya Pusbang Udara menyesuaikan pelatihan-pelatihan yang sesuai untuk mendukung terkait dengan perubahan global di dunia penerbangan saat ini Bapak. Ya, betul Mbak. Jadi kembali lagi, penerbangan ini selalu melihat situasi dan kondisi yang terkini. Jadi kami tidak bisa menutup mata dengan situasi yang terjadi di dunia saat ini. Maka sekolah-sekolah kami, UPT-UPT kami, politeknik kami yang ada di bawah pengasuhan atau di bawah kebijakan Pusbang Udara itu selalu menerapkan untuk kita peduli dan kita mengetahui apa yang terjadi saat ini setiap saat. Pagi ini ada kejadian, Mbak. Jadi pagi ini ada kejadian itu di daerah Maluku Utara ada gempa 7,6 skala ya, 7,6 skala Richter dan ada indikasi tsunami. Ini contoh-contoh seperti ini, Mbak. Ini saya lihat tadi di grup saya saja, di grup kami sudah laporan dan kita lihat tadi di grup Taruna di Sekolah Pelayaran Sulawesi Utara langsung update status dan menyampaikan bahwa situasi dan kondisi di Politeknik Pelayaran Manado ya Mbak dalam situasi yang aman. Nah seperti ini contohnya. Jadi seperti ini contohnya. Ini ada kejadian gempa bumi pagi tadi di daerah Maluku Utara, Sulawesi Utara dan lumayan besar Mbak, 7,6 skala Richter dan ada potensi tsunami. Nah, ini langsung kita langsung muncul dan kita memberi statement dan kita mengasih tahu bahwa situasi dan kondisi alhamdulillah dalam keadaan yang aman. Ini contohnya Mbak. Hal-hal yang sekecil ini saja kita selalu update, up to date, jadi kita harus tahu apa yang terjadi. Jadi tidak hanya fokus dengan pembelajaran, tapi kita harus dapat mengetahui situasi dan kondisi yang terjadi saat ini. Begitu juga dengan ilmu pengetahuan. Ini terus berkembang, Mbak. Setiap tahun terus berkembang, teknologi terus berkembang. Tadi Mbak bilang ada zona terbang yang eksklusif misalnya, sekarang ini apa? Eco Green ya kan Mbak. Nah, Eco Airport. Ya Eco Airport. Itu mungkin 5 tahun ke belakang belum ada itu Mbak. Betul, itu belum ada. Sekarang kan ada. Nah, kita harus tahu itu seperti apa dan bagaimana kita menyikapinya. Makanya itulah saya bilang pengembangan sumber daya manusia khususnya kepada personil itu sangat perlu. Karena setinggi apapun dan secanggih apapun teknologi, kalau orang yang di belakangnya atau yang mengawakinya tidak mumpuni, tidak berkompeten dalam hal itu, ya nggak ada gunanya Mbak. Betul sih Pak. Secanggih apapun kalau dia tidak bisa mengoperasikan pesawat, ya susah dia Mbak. Seperti itu Mbak. Iya betul. Baik Bapak, wah. Ya memang betul sih sangat itu. Berarti kan Pusbang Udara nih sudah menyiapkan ya Bapak, selalu menyiapkan inovasi-inovasi terkait dengan pelatihan yang dibutuhkan oleh personil penerbangan dimanapun ya Pak ya. Gitu. Kalau misalnya seperti tadi mungkin pelatihan terkait dengan gempa, berarti kita mungkin bisa
mengeksplor itu bagaimana sih personil, misalnya contohnya seperti air traffic controller gitu. ATC itu mengatasi keadaan saat gempa itu kan, mungkin ada pelatihan-pelatihan dan itu harus selalu diupdate ya Pak, sesuai dengan pengalaman juga kan ya Pak ya. Nah, dan selain itu Bapak, selain pelatihan, ini satu pertanyaan lagi terkait dengan sistem pelatihannya Bapak. Seberapa jauh sih digitalisasi atau blended learning itu sudah dipersiapkan oleh PPSDMPU dan sudah diterapkan di bidang pelatihan PPSDMPU untuk melatih SDM penerbangan kita Bapak? Baik Mbak Aya, saya coba menjawab ya. Jadi ada beberapa strategi yang kami terapkan. Kita tahu bahwa tantangan global saat ini sangat dinamis. Betul. Dan kita menghadapi isu keselamatan, digitalisasi, sehingga keberlanjutan lingkungan atau green aviation ini sangat perlu. Kami di bawah koordinator Kementerian Perhubungan ada beberapa strategi yang kami coba ambil. Yang pertama, kami melakukan adaptasi kurikulum yang berbasis industri. Adaptasi kurikulum yang berbasis industri ini kami rutin lakukan, kemudian kami evaluasi bersama stakeholder industri dunia penerbangan. Kita tahu bahwa ini dunia penerbangan selalu berubah dengan cepat. Mulai dari sistem navigasi berbasis satelit hingga penggunaan teknologi berbasis data. Kemudian yang kedua, kami melakukan digitalisasi dan blended learning. Seperti yang tadi Mbak sampaikan, LMS ya Mbak ya, Learning Management System ya Mbak ya. Kami telah menerapkan sistem pembelajaran yang blended learning, yaitu kombinasi tatap muka dan digital learning. Ini kami sudah lakukan dan sudah ada beberapa program pelatihan yang sudah kita gunakan. Kami berharap LMS ini betul-betul menjadi suatu simulasi yang berbasis komputer atau virtual classroom atau e-assessment, di mana digitalisasi ini bukan hanya soal teknologi tetapi juga perubahan mindset belajar agar lebih fleksibel dan lebih efisien. Itu yang kedua Mbak. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, kami fokus pada green dan sustainable aviation. Kami coba mulai memasukkan aspek keberlanjutan dalam kurikulum, termasuk efisiensi bahan bakar atau pengurangan emisi dan manajemen operasional yang ramah lingkungan. Kami berharap dengan 3 rencana atau 3 program ini, kami dapat melanjutkan dengan penguatan yang soft skill atau leadership. Karena memang di era global, SDM ini tidak hanya unggul secara teknis, tapi mereka kami harapkan juga mampu bekerja dalam teamwork. Ya. Tapi tetap Mbak, dari semuanya ini benang merahnya kami ingin menyiapkan SDM penerbangan Indonesia agar mampu bersaing secara global dan juga secara internasional. Betul, setuju Bapak, setuju banget nih Sobat Udara ya. Jadi PPSDMPU ini udah menerapkan di perguruan tingginya maupun balai tadi Pak ya, ada satu balai yang dinaungi oleh PPSDMPU itu sudah menggunakan blended learning ya Bapak ya. Jadi tidak kaku harus selalu datang ke sekolah, ke kelas gitu ya. Kalau misalnya seperti tadi contoh Bapak bisa bilang secara online ya Bapak, kayak mungkin sedang ada disaster di wilayahnya itu gempa bisa bumi. Iya, kayak tadi contohnya mungkin gempa bumi ya, tidak mungkin juga dipaksakan untuk datang ke sekolah ya Bapak, tapi kan pembelajaran harus tetap dijalankan. Apalagi ya. Sekarang ada WFA ya Mbak ya, iya, terkait dengan masalah perang Iran ini ya. Dan mungkin ini juga berpengaruh Bapak ya kepada sistem pendidikan di perguruan tinggi bilang, ya Bapak jadi ya. tidak harus hadir fisik tapi bisa secara online. Betul. Kan Mbak bilang tadi seperti itu. Begitu juga nanti kita terapkan ya LMS ini ya seperti yang Mbak bilang itu, kita bisa belajar dari rumah. Betul, seru banget nih pembicaraan kita hari ini terkait dengan bagaimana berinovasi di dunia pendidikan ya, bagaimana Pusbang Udara turut berkontribusi dalam berinovasi untuk memunculkan atau melahirkan sumber daya manusia yang kompeten ya Bapak ya, dengan tadi menyesuaikan pelatihan apa sih yang dibutuhkan, selalu
mendorong instruktur-instruktur atau dosen-dosen untuk terjun langsung ke dunia industri agar bisa memberikan pengalaman kepada taruna-taruna ya Bapak ya. Nah, dari pembahasan tadi nih Bapak, jelas sekali bahwa pengembangan SDM di sektor perhubungan udara bukan hanya soal meningkatkan keterampilan teknis aja ya Bapak. Tadi seperti yang Bapak bilang ada soft skill, kita berikan soft skill, kita ajarkan juga leadership kepada taruna dan instrukturnya gitu. Dan juga yang terpenting adalah bagaimana kita dibekali untuk membangun budaya keselamatan tadi ya Bapak, dan beradaptasi dengan tantangan global melalui inovasi dan digitalisasi ya Bapak. Nah, semua itu menjadi kunci agar Indonesia bisa terus maju dan bersaing di panggung penerbangan dunia dengan sumber daya manusia yang siap, tangguh, dan visioner. Baik, bagaimana sih yang terakhir nih Bapak, mohon izin sebelum kita tutup. Terakhir, bagaimana sih atau apa sih pesan Bapak untuk Sobat Udara nih Bapak pada hari ini? Baik, untuk generasi muda, Sobat Udara yang tertarik dengan dunia penerbangan, kalian harus paham bahwa dunia penerbangan ini tanggung jawab betul-betul terletak di pundak kalian. Jadi tadi kami sampaikan di depan bahwa tidak ada kesalahan sedikit pun di dunia penerbangan. Karena jutaan, mungkin puluhan atau ratusan nyawa berada di pundak kalian, berada di tangan kalian. Sedikit saja ada kesalahan di udara itu sangat berbeda dengan kita di darat ataupun di laut. Dalam hitungan detik, resikonya nyawa taruhan. Betul. Jadi betul-betul tanggung jawab itu kita utamakan, tidak ada kesalahan atau zero error di udara ini. Jadi bagi generasi muda atau sobat udara yang memang berkeinginan atau tertarik dengan dunia penerbangan, bekalilah diri kamu dengan kompetensi yang betul-betul mumpuni, ya, belajar, dan ingat bahwa di tangan kalianlah ratusan nyawa orang berada. Jadi itu mungkin pesan dari saya, dan kami siap mencetak kalian yang akan berkarir atau yang ingin mengabdikan diri kalian di dunia penerbangan. Kami siap dengan UPT-UPT kami, dengan sekolah-sekolah kami yang tadi saya sampaikan dari Sabang sampai dengan Merauke, akan menjadikan kalian sumber daya manusia penerbangan yang betul-betul kompeten dalam bidangnya, betul-betul profesional dalam bidangnya, dan dapat dipertanggungjawabkan. Itu mungkin pesan dari saya, Mbak. Baik, terima kasih Bapak Abrar. Sekali lagi bagi Sobat Udara nih yang sudah diajak nih oleh Pak Abrar untuk join ke perguruan tinggi di bawah Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Udara yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Boleh nih dikepo-kepoin nih Instagram atau sosial media masing-masing perguruan tinggi yang dimiliki oleh Pusbang Udara gitu. Jadi sekarang akses untuk bisa kepo-kepo gitu Pak, kalau bahasa anak sekarang, kepo-kepoin perguruan tinggi kita nih udah banyak banget Pak. Udah ada sosial media, masing-masing perguruan tinggi sudah memiliki sosial media, dan masing-masing program studinya pun Pak sudah aktif sekali untuk memberitahukan, menginformasikan kompetensi apa sih sebenarnya yang dimiliki oleh program studi tersebut. Jadi Sobat Udara ya Pak sudah bisa langsung memilih nih cocoknya kira-kira mau jadi SDM yang kompeten di bidang apa gitu ya Pak. Baik Sobat Udara, terima kasih kepada Bapak Abrar atas waktu dan kesempatan pada pagi hari ini. Saya diperkenankan untuk berbincang-bincang dengan Bapak di sela-sela kegiatan Bapak yang padat. Terima kasih sudah berkenan menyapa Sobat Udara pada pagi hari ini. Dan Sobat Udara, pembahasan kita tentang SDM Perhubungan Udara, pilar keselamatan, inovasi, dan berkelanjutan penerbangan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai dunia aviasi. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Abrar. Terima kasih Mbak Ya. Baik Bapak, selaku Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Udara. Dan Sobat Udara, terakhir kita semua harus sepakat ya,
safety culture itu Bapak itu sangat penting, adalah pondasi yang nggak bisa diabaikan di dunia. Budaya keselamatan. Betul, budaya keselamatan maksudnya Bapak itu adalah pondasi yang sangat penting yang harus dipegang teguh oleh seluruh personil yang terkait dengan dunia penerbangan. Nah, kami berharap nih perbincangan hari ini memberikan manfaat dan bisa memberikan pandangan Amin. kepada semua sobat udara terkait dengan dunia penerbangan dan juga terkait membuka pandangan bahwa ternyata personil penerbangan itu adalah sumber daya manusia yang disiapkan oleh perguruan tinggi yang mendukung ya Bapak di Matra Udara yang dinaungi oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Udara. Nah, semoga ini menjadi inspirasi dan menjadi pencerahan lagi bagi banyak orang. Dan akhir kata, sampai jumpa di episode Open Sky Podcast selanjutnya dengan narasumber yang lebih banyak lagi tentunya Bapak. Mungkin nanti akan kita open lagi obrolan kita dengan Pak Abral yang lebih menarik lagi nih materinya ya Bapak. Dan makasih juga untuk semua sobat udara. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam pro prestasi, salam berkarya mendunia.